Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan melaksanakan tugas UTS dari Bapak Wadud, yaitu mereview 3 makalah dari ke teman kelas. Yang pertama adalah makalah dari Saudari Siti Alfi Khairun Nafi'ah dengan judul Peradaban Islam pada Masa Bani Abbasiyah. Baik, langsung saja. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan juga perpustakaan, dan terbentuknya madhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai ilmu dari kebebasan berpikir. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum juga berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan juga astronom. Kemudian bidang-bidang ilmu pengetahuan keagamaan berkembang pada masa ini, yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan juga tasawuf. Dinasti Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan mengalami masa keemasan dan juga kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada. Pada masa dinasti Abbasiyah, kekayaan negara ini sangat melimpah dan juga kesejahteraan rakyatnya sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam, baik itu dalam bidang agama atau bidang umum dan juga bidang ekonomi. Lalu pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, kesejahteraan umat Islam di sini sangat terjamin karena masa inilah puncak dari dinasti Abbasiyah atau puncak dari kejayaan dinasti Abbasiyah. Pembangunan dilakukan di mana-mana. Namun di akhir pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah ini, umat Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad. Apalagi serangan Hulagukan dengan pasukan Mongol biadab yang menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Kemudian review yang kedua dari makalah Saudara Revanda Alfianur Rahman dengan judul Islam Nusantara. Baik, langsung saja. Sejarah peradaban Islam yaitu kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Perkembangan peradaban Islam sejatinya dimulai semenjak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW mengalami perkembangan dari sisi ekonomi. Hal pertama sekali yang dilakukan oleh beliau ialah mempersatukannya kaum muhajirin dan ansor. Setelah itu barulah mulai dibentuknya Baitul Mal serta pasar-pasar yang berfungsi untuk menunjang kaum muslimin dalam bermuamalah. Perkembangan peradaban Islam kemudian berlanjut hingga masa Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang ilmu pengetahuan itu adalah sumber kejayaan dan kemuliaan sebuah umat. Tanpa memiliki ilmu pengetahuan, maka sebuah umat akan hidup dalam sebuah masa yang dipenuhi dengan kegelapan, tanpa adanya perkembangan dalam kehidupannya. Bahkan banyak sejarawan Barat yang mengakui tentang sejarah peradaban Islam ini sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, review makalah dari Saudara Muhammad Hasan Basri dengan judul Perkembangan Politik Islam di Asia Tenggara, Kerajaan Malaka dan Nusantara. Munculnya Islam di Asia Tenggara ini adalah melalui beberapa saluran, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga tasawuf dan tarikot, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang terakhir ini adalah politik. Lalu perkembangan Islam di Asia Tenggara ini melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan kehadirannya para pedagang muslim, yaitu pada masa 7-12 Masehi. Yang kedua terbentuknya kerajaan Islam, yaitu 13-16 Masehi. Yang terakhir adalah perkembangan Islam. Kemudian perkembangan dan kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara. Kemajuan dan perkembangan Islam di Asia Tenggara ini ditandai dengan tersebarnya Islam di seluruh bagian atau kawasan Asia Tenggara. Sehingga hampir di setiap kawasan atau di negara di kawasan Asia Tenggara ini terdapat umat muslim. Yang terakhir, untuk makalah Saudari
Siti Alfina VA, ada 20 halaman, penulisan rapi, runtut dalam penjelasan materi, dan ada banyak referensi yang diberikan. Kekurangan, ada beberapa kalimat yang spasinya terlalu banyak. Kemudian untuk saudara Revanda Alvin, ada 31 halaman, untuk referensinya baik, dan kekurangannya banyak tipe di dalam penulisan cover ataupun di dalam makalah. Penulisan kesimpulan dirasa kurang mencakup seluruh materi. Kemudian makalah saudara Muhammad Hasan Basri ada 21 halaman. Referensi sangat baik, penulisan makalah rapi. Dan kekurangan, ada 1 halaman yang penulisannya kurang rapi dan ada tipu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review makalah dari 3 teman saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam review, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.